Sebuah sekolah rusak parah di kampung halaman Bupati Pandeglang, tidak jauh dari pendopo Gubernur Banten. Ada satu keluarga yang hampir semua anaknya putus sekolah. Inilah sepenggal potret suram pendidikan Banten. Mentari pagi ini beranjak semakin tinggi. Bukan hanya menandai geliat aktivitas warga Pandeglang, tapi juga dimulainya kegiatan belajar anak-anak di sekolah. Aktivitas di kelas berjalan normal, meski mereka harus belajar di bawah atap berlubang dan rawan roboh. Pintu kelas pun tak terpasang sebagaimana mestinya. Lantai ruangan berlubang di sana-sini. Belum lagi kerusakan bagian lainnya akibat dimakan usia. Inilah kondisi SD Negeri Nembol 3, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. SD yang berdiri di kampung halaman Bupati Pandeglang ini, 2 ruang kelasnya sudah diruntuhkan agar tidak membahayakan siswa. Akibatnya, murid kelas 1 dan 2 terpaksa belajar dalam satu ruangan di waktu yang bersamaan. Saya mengkhawatirkan apabila terjadi hujan dan juga angin, ini kadang-kadang takut tertimpa oleh bangunan tersebut. Oleh sebab itu ini cukup lama, lebih daripada 5 tahun kerusakan sekolah ini masih belum ada perhatian dari pemerintah daerah. Pihak sekolah memang telah meminta bantuan perbaikan kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang. Namun kepastian perbaikan belum kunjung datang. Data Dinas Pendidikan Pandeglang tahun 2012 menunjukkan separuh lebih ruang kelas yang ada di sekolah-sekolah di sini rusak parah. Realitas anak putus sekolah menambah suram potret pendidikan Banten. Holasoh, salah seorang anak yang bernasib naas itu. Saat anak sebayanya sedang belajar di kelas, anak berusia 14 tahun ini justru mengurus pekerjaan rumah tangga bersama ketiga kakaknya. Ya, mereka semua hanya sempat mengenyam bangku sekolah dasar. Sang ayah tidak punya pekerjaan tetap, penghasilannya tak mencukupi untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Karena kemampuan saya ya segini. Kalau memang sebetulnya kalau mampu memang saya lanjutkan sekolah. Kalau nggak mampu seadanya makan ya dapat dikasih seadanya, pokoknya makan setiap hari sama sambal jadi, sama tempe jadi. Kadang-kadang sambal juga nggak ada. Wasihan kini mengurus keluarganya seorang diri. Istrinya sudah meninggal dunia 8 tahun silam. Keluarga Wasihan tinggal bersama 5 kepala keluarga lain dalam satu rumah. Umumnya mereka bekerja serabutan. Sedikit pendapatan mereka kumpulkan untuk membuka usaha kecil-kecilan. Kini tinggal si bungsu Tajudin yang masih bersekolah. Ia tertolong oleh kebijakan sekolah dasar gratis. Holasoh, Wadiha, Wajayadi, dan Wasiah kesulitan mencari kerja karena hanya lulusan SD. Keterampilan pun tak mereka miliki. Fenomena putus sekolah dan pengangguran ini umum terjadi di Kampung Ciwedus, Kelurahan Masjid Priayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Jaraknya hanya sekitar 10 km dari pendopo Gubernur Banten. Kontras dengan program pendidikan yang dicanangkan Wali Kota Serang, Tubagus Hairul Jaman, yang masih adik tiri Gubernur Banten, Ratu Atut Khosia. Permasalahan yang membelit pendidikan di Banten mengundang banyak kritik. Salah satunya dari Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik atau ALIP. Betapa Banten yang sudah 13 tahun lahir sebagai provinsi, tetapi kondisinya masih memprihatinkan. Infrastruktur jalan di mana-mana Anda lihat hancur. Kemudian infrastruktur pendidikan masih memprihatinkan. Sarana prasarana kesehatan, apalagi pelayanannya terhadap masyarakat juga masih sangat jauh dari harapan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2011 menyebutkan 25.000 dari sekitar 1,2 juta anak usia sekolah dasar di Provinsi Banten tidak sekolah. Sementara itu, 50% lebih warga Banten yang berusia produktif antara 16 sampai 18 tahun justru tidak sekolah dan tidak bekerja. Dinas Pendidikan Provinsi Banten meyakini
faktor ekonomi bukanlah penyebab utama tingginya angka putus sekolah di Banten. Ada semacam sikap yang sekolah aja nggak kerja, atau yang sekolah bekerja pun tidak, pekerjaannya tidak terlalu baik, tidak memberikan kehidupan yang cukup. Ini kan mengantarkan ketidakpercayaan terhadap sekolah. Menjawab kritik terkait buruknya sektor pendidikan ini, pemerintah Provinsi Banten menyiapkan program sekolah mandiri setingkat SMA yang diuji cobakan mulai 2014. Pemerintah Provinsi Banten juga menghimbau aparat pemerintah kota dan kabupaten lebih akurat mendata kebutuhan sarana pendidikan di wilayahnya. Alasannya, kekurangan data inilah yang menyebabkan pembatalan bantuan infrastruktur pendidikan dari provinsi. Anggi Juniarti, Erwin Widiastama melaporkan untuk NET. Dan di studio kami telah hadir Ibu Ulfa selaku komisioner dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Selamat pagi Ibu. Selamat datang di Indonesia Morning Show. Selamat Hari Anak Terima kasih. Universal juga. Iya. Terima kasih banyak, sangat appreciate terhadap ucapan. Ibu, kalau seperti kami ini masih dikatakan anak gak sih? Berapa sih kategori yang dikatakan anak-anak itu, Bu Ulfa? Sampai 18 tahun. Oh, sampai 18 Ya, tahun. saya baru lewat 2 1 tahun. Iya, saya 2 Udah tahun. lewat ya. Bercanda. Tapi setidaknya mengalami jadi anak ya. Iya, iya. Pasti Bu, tapi ada ini nggak sih Bu makna tersendiri dari Hari Anak Universal? Karena kan kita lebih banyak tahu sebenarnya Hari Anak Nasional begitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat, kita alami memang belum populer di Indonesia memperingati Universal Children's Day. Padahal menurut saya sangat substantif bagaimana anak Indonesia bisa mendapatkan seluruh hak-haknya universal gitu kan. Tidak ada diskriminasi, tidak ada kekerasan, semua hak anak kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak setidaknya ada 31 hak anak yang harus dipenuhi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Tentu di tingkat implementasinya orang tua dulu ya. Jadi pembunuhannya kan orang tuanya, keluarganya, kemudian masyarakat di lingkungannya juga punya kewajiban untuk memenuhi hak anak. Lalu pemerintah dalam hal ini semua stakeholder yang terkait ya. Lalu negara termasuk Garis KPAI. besarnya apa Bu? Dari 31 itu hak-hak anak apa saja? Yang pertama saya kira hak hidup. Semua anak memiliki hak untuk hidup. Dimanapun kondisinya, siapapun orang tuanya, apapun agamanya, apapun sukunya, dia punya hak untuk hidup. Kemudian yang kedua, anak juga punya hak untuk dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh, berkembang. Ini kan juga, anak bisa tumbuh kan juga harus dipenuhi hak kesehatannya. Harus dipenuhi hak pendidikannya, supaya dia bisa berkembang. Harus dipenuhi juga hak bermain, hak istirahat, hak mendapatkan akses terhadap layanan-layanan yang bisa mendorong tumbuh kembang anak. Lalu hak untuk bebas dari perlakuan kekerasan dan diskriminasi misalnya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini kalau boleh saya sebutkan masih tinggi sekali anak-anak yang belum bisa mendapatkan akses terhadap tumbuh kembang secara optimal. Hak-hak tersebut gitu ya. Iya, Kalau misalnya iya. kita tarik ke satu faktor yang kita katakan juga selalu penting gitu, pendidikan, pemenuhan pendidikan dari hak pendidikan dari anak ini ya oleh pemerintah sudah sebanyak apa di Indonesia? Pemerintah kalau kita lihat dari sisi kebijakannya di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, di situ memang sudah sangat jelas menyebutkan bahwa minimal wajib belajar 9 tahun. Minimal wajib belajar 9 tahun itu artinya dari tingkat SD, SMP, menjadi hak anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kemudian di beberapa pemerintah daerah juga ada yang sudah menetapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun misalnya. Jadi SD, SMP, SMA menjadi hak anak yang harus dipenuhi oleh negara, dalam hal ini pemerintah. Dan implementasinya saat ini seperti apa? Ya, itu yang kita akan lihat. Kemudian anggaran juga sudah ditetapkan bahwa dari APBN itu kan sudah disebutkan minimal
minimal 20% adalah untuk anggaran pendidikan. Ya. Nah, problemnya kita masih bisa lihat misalnya berapa banyak anak-anak yang belum bisa mendapatkan akses untuk pendidikan, jangankan pendidikan sampai 9 tahun. Pendidikan dasar pun juga masih banyak. Bahkan rata-rata di seluruh Indonesia itu usia sekolah anak kita itu baru 5,6 tahun. Artinya jutaan anak Indonesia tidak tamat SD. Kalau dari data berapa persen, Bu, dari keseluruhan Indonesia? Dari data sekitar rata-rata pendidikan anak di Indonesia itu 5,6 tahun. Padahal pemerintah menetapkan wajib belajar minimal 9 tahun sampai tamat SMP. Nah, problem lain kalau kita telisik lagi, mengapa kemudian SD saja tidak tamat gitu ya? Mengapa kemudian SMP tidak bisa diakses? Saya kira kita bisa lihat dari sisi infrastruktur yang tersedia misalnya. Seharusnya di tingkat komunitas minimal di tingkat kecamatan itu ada SMP misalnya. Kalau kita lihat misalnya, kita jangan lihat Jakarta dan Jawa ya, keluar dari Pulau Jawa misalnya ke daerah Timur atau Timur NTT, Maluku sampai dengan Papua Barat misalnya, kita bisa lihat gitu ya, berapa ribu gitu, bahkan mungkin berapa ratus ribu tingkat kecamatan yang tidak ada SMP-nya gitu. Bahkan ada SD sudah ada, tapi gurunya tidak ada misalnya. Dan itu banyak sekali di daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang pedalaman gitu ya, daerah-daerah terdepan Indonesia misalnya. Berarti tenaga pengajarnya ya, Bu, yang tenaga juga pengajarnya, infrastrukturnya ini menurut kami memang masih menjadi kendala yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Nah, tadi Belum lagi soal kekerasan di sekolah nih, jangan salah juga. Banyak sekali anak-anak yang juga mengalami kekerasan di sekolah. yang dilakukan maksudnya oleh siapa nih, Bu? Pelakunya dari mulai guru, teman sekelas, Bullying. kakak kelas, bullying, termasuk juga petugas sekolah, petugas satpam, dan lain-lain. Oke, kalau menurut dari KPAI sendiri, seberapa besar sih kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini mempengaruhi tingkat mungkin kelulusan dari anak, ataupun juga memang anak-anak di Indonesia akhirnya yang harus putus sekolah gitu akibat ada kasus kekerasan di sekolahnya? Paling tidak saya bisa gambarkan tentang jumlah kekerasan di sekolah. Kebetulan KPAI tahun 2012 melakukan pemantauan di 5 provinsi, sekitar 1026 anak dari mulai SD, SMP, SMA. Kami semacam survei gitu ya, melakukan pemantauan. Ternyata hasilnya adalah 87,6% anak mengaku mengalami kekerasan di sekolah. Wow. 87,6% dari 1026 anak Itu dilakukan mengalami kekerasan di sekolah. Oke, itu tapi bisa dari siapa saja itu ya? Iya, itu yang kemudian kan pelakunya di situ disebutkan mereka yang melakukan adalah guru, yang melakukan petugas sekolah, yang melakukan teman sebaya gitu, teman sekelas, dan kakak kelas gitu ya, bullying dan lain-lain. Nah, kalau menurut dari KPAI sendiri berarti letak kesalahannya di mana nih? Apakah dari kurikulum sekolahnya yang mungkin kurang ketat, ataukah pengawasan dari mungkin pihak orang tuanya kah? Sampai bisa terjadi angka yang sangat luar biasa loh, 87, sekian persen. Iya. Bagaimana tanggapan dari KPAI? Ya kalau kita lihat memang kalau menurut analisis kami di KPAI sistemik. Jadi dari mulai keluarga, anak di keluarga juga banyak yang didik dengan pola kekerasan. Bukan dengan pola pengasuhan yang penuh cinta kasih gitu ya, dengan kasih sayang, dengan pemberdayaan kepada anak. Jadi problem yang pertama kalau saya menyebutnya bahwa akar persoalan dari mengapa kemudian anak menjadi korban kekerasan dan mengapa anak jadi dari 87,6 menjadi mengalami kekerasan, kemudian 78,3%-nya adalah sebagai pelaku kekerasan. Pelaku kekerasan. Jadi ini yang kami katakan bahwa problemnya sistemik gitu. Dari mulai keluarga, anak diasuh dengan juga cara-cara kekerasan. Berarti juga akan membuat individu yang juga keras individu ya? yang anak ini kemudian meniru kan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat selama hidupnya, dia mengalami kekerasan ya dia tiru kemudian
dilakukan kepada orang lain. Nah. Di sekolah pun juga dia mengalami kekerasan. Di masyarakat pun juga anak mengalami kekerasan. Nah, Ibu ngomongin kekerasan yang dilakukan oleh anak sekolah. Kemarin kan belum lama ada kasus pembajakan Kopaja yang dilakukan oleh anak-anak 36 anak siswa ya dari SMA 46 yang kemudian akhirnya dipindahkan sekolah. Tanggapan dari KPAI seperti apa? Ya, kami kebetulan sudah mengundang. Jadi dari laporan pengaduan ke KPAI, kami mengundang anak pelaku dengan orang tuanya. Kami juga sudah mengundang sekolahnya. Kami sudah pertemukan gitu ya. Kami dengar juga apa yang disampaikan oleh anak. Kami mendengar juga apa yang dilakukan oleh guru gitu. Dan dari pengakuan anak sebenarnya dia sama sekali tidak berniat untuk melakukan kekerasan itu. Dia bergerombol mau menonton bola. Oh. Jadi ada pemicu yang kemudian gesekan-gesekan itulah yang kemudian menjadi faktor. Dan saya kira kami termasuk yang menyayangkan dari pihak sekolah yang sudah memutuskan bahwa anak dikeluarkan dari sekolah. Lalu siapa sesungguhnya yang paling bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita? Kalau sekolah hanya memilih dalam tanda kutip anak-anak yang baik gitu. Melempar tanggung jawab begitu ya, seperti itu. Jadi ini yang saya kira memang anak kemudian kan kehilangan akses terhadap pendidikan formal. Nah, selama ini kasus anak dikeluarkan dari sekolah itu kan banyak sekali. Anak bandel, anak nakal keluarin dari sekolah, anak mencuri keluarin dari sekolah, anak yang berpacaran misalnya ketahuan dikeluarkan dari sekolah, apalagi anak yang melakukan tindakan-tindakan asusila dikeluarkan dari sekolah. Lalu sekolah kalau seleksinya seperti ini, siapa mereka yang mendidik gitu kan? Padahal pendidikan formal kan menjadi hak anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Ini ada kaitannya Bu dengan tadi yang Ibu katakan mengenai tindakan yang terjadi belakangan ini khususnya berkaitan dengan asusila. Tadi saya sempat sebelum Ibu datang bincang-bincang sama Shana sama Ranggani. Dulu zaman saya sekolah beberapa puluh tahun lalu nih, kita dididiknya tuh lebih keras lah, bukan kekerasan ya, tapi lebih keras, lebih disiplin. Kalau terlambat sedikit nggak boleh masuk sekolah, terlambat sedikit kita ya harus dijemur di lapangan upacara dan lain sebagainya. Sekarang saya nggak pernah melihat itu, tapi kejadian-kejadian di masa yang dulu tuh nggak pernah terjadi seperti yang terjadi fenomena belakangan ini. Nah, itu letaknya kesalahan atau ada apa sih sebenarnya terhadap sistem pendidikan Indonesia? Karena ternyata seiring dengan mungkin perbaikan kurikulum, bertambah juga ada kasus-kasus yang membuat kita selaku orang tua ataupun juga masyarakat menjadi gerah gitu loh Ibu. Ya, saya kira memang termasuk yang saya sepakat bahwa fenomena ini sepertinya kemudian ada yang salah gitu ya, ada yang salah dalam proses pendidikan kita. Jadi kalau kita lihat dengan kejadian-kejadian gitu ya, di satu sisi, di sisi yang lain kita lihat misalnya anak, kita lihat misalnya SD itu kan gembolan bukunya kan sudah satu ransel besar gitu kan, bahkan pakai troli gitu kan, sudah pakai troli gitu kan. Jadi demikian banyak gitu ya tuntutan dari sekolah untuk bisa memasukkan anak dengan isi kurikulum ini. Tetapi saya termasuk yang juga beberapa kali saya sampaikan bahwa sebenarnya yang diperlukan untuk pendidikan dasar itu kurikulum yang seperti apa gitu. Ini kan sangat penting. Jadi apakah sudah saatnya misalnya anak harus melahap sekian mata pelajaran dengan buku-buku yang begitu tebal, atau sesungguhnya yang diperlukan adalah proses-proses penyadaran, proses-proses identitas diri gitu ya, sebagai anak Indonesia, sebagai bangsa, sebagai anak yang beragama misalnya. Menurut saya jauh lebih penting ketimbang anak misalnya hafal rumus-rumus matematik, hafal. Ya. Jadi itu yang menurut saya juga menjadi bagian yang harus direview kembali gitu ya. Kurikulum juga harus direview kembali. Disiplin sangat penting, tetapi hentikan dengan cara-cara kekerasan. Termasuk juga dengan memaksakan kehendak pelajaran harus sampai akhir harus terselesaikan. Sementara anak-anak kemudian kan bosan di sekolah. Anak-anak juga menjadi, mereka bilang kayak bete, trauma gitu ya kalau ada pelajaran tertentu, karena memang ini yang saya kira cukup berat buat anak-anak. Belum lagi dituntut dengan UN misalnya, yang menjadi kontroversi belakangan ini ya. Betul. Tapi Ibu Ulfa, mungkin terakhir ya dari Ibu Ulfa, saya ingin tahu gitu, ada nggak sedikit pesan-pesan untuk mungkin orang tua di rumah, tidak untuk pemerintah secara keseluruhan, tapi orang tua masing-masing individu untuk kedepannya anak itu harus dipenuhi hak-haknya tadi 31 apa sebenarnya dari KPAI?
Ya, untuk para orang tua dan keluarga, saya kira marilah kita bersama-sama untuk melakukan pendidikan dengan kasih sayang, dengan penuh cinta gitu. Apapun kondisi anak kita, mereka adalah bagian dari hidup kita yang harus kita rangkul, kita peluk gitu ya, kita bina, kita berdayakan gitu. Dan ini menjadi sangat penting. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, ya hukumannya bukan hukuman yang dengan kekerasan, misalnya mencambuk, kan ada anak yang diikat, dicambuk, dipukul, bahkan dikunci dari luar di dalam kamar misalnya. Itu yang kami kategorikan bahwa kekerasan terhadap anak. Oke. Hentikan kekerasan terhadap anak sekecil apapun bentuknya. Oke. Baik Ibu Ulfa, terima kasih Terima sekali kasih banyak. atas informasi dan juga motivasi serta tips-tipsnya bagi para orang tua Indonesia khususnya ya. Selamat Hari Anak Universal sekali lagi ya. Iya, Terima salam buat kasih kawan-kawan banyak. KPAI ya, Ya, terus berjuang sama-sama. tentunya. Terima kasih Oke, banyak. selamat Ya. pagi. Pagi. Baiklah, itu tadi bincang-bincang kami bersama Ibu Ulfa, komisioner dari KPAI. Dan setelah ini kami juga akan menghadirkan lagi ada seorang sosok inspiratif yang menciptakan lagu di usia 8 tahun. Siapakah dia? Dan ini loh, berkat karyanya, dia akhirnya dikirim ke Tokyo, Jepang untuk mewakili Indonesia. Mau tahu? Tetap di Indonesia Morning Show.